Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah setiap kita yang membacakan, merenungkan, dan merefleksikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda bernama Alex. Dia merasa takut dan cemas ketika dia harus menghadapi ujian akhir semester. Dia merasa gak siap, bahkan dia khawatir bahwa dia akan gagal. Alex merenungkan kembali kisah Yesus di Taman Getsemani. Dan bagaimana Yesus menghadapi ketakutan dan penderitaan yang besar menjelang penyalibannya. Seperti Yesus, Alex memutuskan untuk berdoa dan menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah. Dia memohon agar Allah memberinya kekuatan dan kepercayaan untuk menghadapi ujian akhir semester dengan tenang dan percaya diri. Bapak Ibu Saudara, memang bukan hal yang mudah bagi kita untuk melewati masa-masa sukar. Bahkan ketakutan yang kita hadapi saat ini gak bisa didefinisikan dengan apapun. Tetapi percayalah bahwa Yesus pun mengalami hal yang demikian. Yesus mengalami ketakutan menjelang hari penyalibannya. Tetapi dia tidak menyerah sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Dia justru berserah kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan seutuhnya. Dia memilih berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Yesus di Taman Getsemani dalam konteks perikop tersebut menghadapi penderitaan yang besar menjelang penyalibannya. Mari kita renungkan bersama betapa pentingnya momen ini dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara, ketakutan dan murka Allah terhadap itu, di mana Yesus sebagai anak manusia yang sempurna, dia merasakan ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Dia menghadapi penderitaan yang akan dialami nantinya. Justru dia menunjukkan betapa hebatnya dan mengerikannya murka Allah atas dosa-dosa kita. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap tunduk kepada kehendak Allah.
Doa dan ketaatan pada masa dan saat ini yang penuh dengan tekanan yang Yesus rasakan. Dia berdoa kepada Bapanya. Dia memohon agar cawan penderitaan ini dijauhkan darinya. Tapi dengan tunduk kepada kehendak Allah, dia berkata, "Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk taat kepada Allah, tunduk terhadap kehendak Allah. Dalam menghadapi penderitaan, Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya menghadapi penderitaan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, meskipun Yesus merasakan ketakutan dan penderitaan yang luar biasa, dia tetap setia dan tunduk akan rencana Allah. Ini diajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap teguh dalam iman dan mengandalkan Allah ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan dan masalah dalam hidup kita. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Yesus melalui tindakan dan sikapnya di Taman Getsemani. Yesus tunjukkan kesetiaannya kepada Bapa dan kasihnya kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara, dia yang rela menderita, dia yang rela mati bagi dosa-dosa kita, agar kita dapat menerima pengampunan dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kita diajak kembali untuk merenungkan bersama bahwa betapa besar kasih dan kesetiaan Yesus kepada kita. Meskipun dia merasakan ketakutan dan penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dia gak menyerah. Dia tetap tunduk kepada kehendak Allah dalam penderitaannya untuk menebus kita umat-umat yang dikasihinya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengambil teladan dari Yesus, menghadapi penderitaan dengan ketaatan dan kepercayaan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa menyatukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Syukur kepadamu, Bapa yang penuh pengasih, yang telah menyerahkan anak tunggalmu mati untuk menembus segala dosa, kesalahan manusia. Dengan kasih dan rahmat-Mu kami rasakan sampai saat ini, di mana kami mau Tuhan taat dan tunduk akan kehendak dan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau selalu bertata dalam hati dan pikiran kami. Meskipun banyak masalah dan penderitaan yang menghadang kami percaya dengan doa dan taat kepadamu, Engkau yang memampukan kami untuk melewatinya. Kami menyerahkan juga untuk waktu dan aktivitas kegiatan kami ke dalam tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.